Kadang-kadang yang diuji bukan kita, yang diuji orang lain, tapi yang disasar hikmahnya kita. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu tidak harus selalu tuduhan. Bisa jadi ujian. Misal, inna min azwajikum wa auladikum, bahkan amwalikum fitnah. Kata Allah, anak-anak itu jadi fitnah. Maksudnya apa? Kadang-kadang di anak-anak ada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak ideal, yang orang sebut dengan nakal. Ya? Padahal tidak ada anak yang nakal. Boleh jadi anak itu dibuat aktif supaya kreativitas orang tuanya makin muncul. Jadi ketika Anda melihat anak-anak punya ekspresi tersendiri, lihat dulu dari yang kurang bagus itu apa yang dimunculkan yang baik supaya keluar. Itu caranya. Sama dengan begini. Itu ada kejadian di Cianjur. Musibah. Bagi warga Cianjur yang terkena, itu bala namanya. Ibtila, ujian langsung yang dialami. Bagi kita itu fitnah. Ujian yang diberikan ke sana, tapi hikmahnya menyentuh diri kita. Ada nggak yang terpanggil untuk datang? Betul nggak orang beriman saling merasakan? Betul nggak titipan harta itu benar-benar untuk berbagi dan sebagainya? Maka diberikan ujiannya di sana. Mungkin yang wafat di sana masuk kategori syahid akhirat. Karena di antara syahid itu kan tertimpa bebangunan, meninggal dia syahid. Kita wafat bagaimana? Maka disentuh untuk datang. Kami ke sana bangun posko, lihat teman-teman, maaf ya, ini pelajaran besar ya. Mohon kalau kurang berkenan, mohon saya dimaafkan dengan kalimat ini. Demi Allah saya katakan, rumah yang mewah sampai yang biasa hancur. Dan yang paling menarik bukan itu. Yang paling menarik hati kita untuk merenungkan. Bahkan rumah yang masih bertahan pun dan masuk kategori mewah, tidak ada yang berani penghuninya untuk datang ke tempat itu. Dia lebih memilih mengungsi atau tinggal di tenda-tenda yang bahkan jauh dari kata layak. Pertanyaan saya, jadi yang selama ini dikumpulkan kerja keras siang dan malam, jadilah sesuatu yang mewah itu, kendaraan yang hebat itu, lalu untuk apa kalau tidak digunakan dan dinikmati ketika Allah memudah membalik itu dalam sepersekian detik? Maka saya ingin katakan pada teman-teman, jangan sampai terjadi dalam satu masa, dalam satu waktu, sudah kerja, lelah, capek dan sebagainya, tapi karena hubungan yang jauh dari Allah, atau karena sebab tertentu, justru berbalik nikmat itu menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa dinikmati secara langsung. Itu pesan pertama. Tapi jangan disimpulkan bahwa di sana ada maksiat dan sebagainya, tidak ke situ arahnya. Boleh jadi mereka ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan karena datang keluarga-keluarga besar membawa sesuatu yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang gak pernah menemukan makanan-makanan yang mungkin menurut kita enak dan layak. Yang merasakan perhatian, merasakan bantuan-bantuan, kenal saudaranya, yang gak ada masjid dibangunkan masjid lagi, yang wafatnya syahid. Kita siapa? Dan bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu fitnah. Ujiannya di sana yang merespon kita di sini. Terkadang adanya pada tetangga kita. Tetangga yang sakit, dibuat sakit bukan karena ingin menjadikan dia sakit. Boleh jadi Allah ingin menguji Anda sebagai tetangganya, sikapnya bagaimana? Kita cara melihatnya. Tetangga Anda ada kekurangan, mudah bagi Allah menjadikan dia kaya. Tapi Allah titipkan kepada Anda tetangganya supaya Anda merespon harta yang Allah titipkan untuk berbagi. Contoh lain, Anda sudah ke masjid. Anda punya tetangga, belum mau ke masjid. Dijadikan ia menjadi tetangga Anda, bukan untuk Anda caci, atau Anda katakan, tuh saya punya tetangga gak pernah ke masjid. Bukan. Boleh jadi Anda ditempatkan di situ, sehingga mendapat bagian dari dakwah untuk mendoakan dia supaya ke masjid. Ada orang bertanya, saya tanya begini, satu jamaah, apa hukumnya ada tetangga masjid, tinggal di samping masjid, 5 meter jaraknya dari masjid, bahkan toa masjid menghadap ke rumahnya begini. Tapi dia belum mau ke masjid. Oh, jawabannya beragam. Dosa Ustadz, haram Ustadz. Ada yang bilang bakar rumahnya. Hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ini sederhana, tipis bahasannya. Tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan di rumah tangga, suami dengan istri, dengan anak, anak dengan ayah, dengan ibu, ini dibawa. Kita datang ke ibu sedang cemberut, buat beliau tersenyum. Lihat pasangan sedang gelisah, buat dia lebih tenang. Lihat anak sedang menangis, buat dia tertawa. Nabi SAW kedatangan seseorang menyampaikan, ya Rasulullah, si fulan berjuang fi sabilillah, ikut ke medan perang, tapi ibunya menangis. Dipanggil oleh Nabi anak itu, katakan, irja, pulang kamu, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya telah menangis.